Setiap kali kita mau berantas, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Hukuman mati harus diterapkan. Ini adalah saran saya kepada Bapak Presiden. Koruptor mencuri miliaran, lalu dihukum ringan. Itu tidak adil. Saya pribadi berpendapat, untuk kejahatan luar biasa, hukumannya juga harus luar biasa. Bahkan saya setuju, hukuman mati diterapkan. Minimal, asetnya dirampas habis. Saya yakin rakyat Indonesia juga mendukung saya. Follow akun ini, dan sebarkan video ini, agar Bapak Presiden kita ikut mendengarkan. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah itu. Tangkap Suci Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Bulan suci Ramadan Indonesia harus bersih dari PT Summarecon dan PT MBA. PT pembuat kemiskinan ada di NKRI Kabupaten Bogor, tanggal 22 Februari tahun 2926. Sungguh luar biasa otak jahat dari orang yang berada di balik layar aplikasi MBA atau m.b.a7.com dan sedang viral di media massa karena melarikan uang milik masyarakat bawah. Otak intelektual ini pandai membaca dan memahami hasrat manusia, khususnya masyarakat bawah yang mudah terbuai oleh citra dan janji instan, ingin cepat kaya dan terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Mereka rancang dan jual fantasi jaring-jaring keuntungan dengan narasi cuan tanpa batas melalui aplikasi MBA. Mereka janjikan uang bisa beranak pinak, tanpa kerja keras, masuk akal dan tanpa risiko. Uang bisa diraih tanpa kerja keras, tanpa pengorbanan dan tanpa waktu lama. Melalui aplikasi MBA, mereka sampaikan tampilan di layar ponsel para korbannya tersusun rapi, dengan grafik keuntungan yang tinggi dan selalu menanjak, ditambah testimoni dalam grup WA dengan narasi sukses tanpa batas. Kemudian promosi investasi ilegal ini mereka sebarkan melalui media sosial, grup-grup percakapan WA dan komunitas-komunitas tertentu. Bahkan beberapa di antaranya menghadirkan figur publik dan tokoh masyarakat untuk lebih membangun dan memancing kepercayaan masyarakat. Padahal sejatinya, aplikasi MBA ini adalah pola penipuan investasi yang berbasiskan kejahatan berskema Ponzi. Keuntungan dari setoran investor masyarakat bawah dibayarkan dan berasal dari setoran investor masyarakat bawah yang baru atau berikutnya, bukan berasal dari hasil usaha bisnis nyata. Akhirnya masyarakat bawah yang tergiur menyetorkan atau mendeposit antara 1 sampai 20 juta rupiah per orang. Mereka tergiur menyetor Rp500.000 dapat Rp15.000 per hari. Langsung naik hingga setoran 13,5 juta karena mendapat Rp450 per hari. Sudah ribuan masyarakat bawah dari berbagai kota di Indonesia telah menyetorkan uang miliknya ke pengelola aplikasi MBA. Namun faktanya hanya dalam beberapa kali transaksi pembayaran, langsung terhenti. Mendadak aplikasi MBA hilang dari Play Store. Nomor tidak aktif lagi dan aplikasi tidak bisa diakses. Masyarakat bawah langsung menggeruduk kantor perwakilan yang tutup dan mencari koordinator aplikasi MBA karena khawatir uang yang ditanamkan menguap. Sementara sang aktor intelektual Suna, diduga anak pengusaha properti besar di tanah air PT Summarecon yang berada di puncak rantai aplikasi MBA telah menikmati uang masyarakat bawah puluhan miliar dan lari dari tanggung jawab serta siap-siap menghilang. Tinggallah masyarakat bawah yang menjadi korbannya menanggung malu, menanggung luka finansial dan luka psikologis. Bonus tidak cair, admin menghilang tanpa jejak, hutang menumpuk dan relasi sosial retak berantakan. Berkaca pada kasus aplikasi MBA, kedepannya masyarakat perlu disadarkan bahwa tidak ada keuntungan tanpa resiko dan tanpa proses. Pengawasan oleh negara khususnya OJK pun perlu diperketat. Negara tidak boleh kalah dari pelaku yang lihai memanfaatkan celah teknologi untuk berbuat kriminal.
Penipuan berkedok investasi online untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, alamat palsu, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dapat dipidana melalui pasal 378 KUHP. Ancaman hukuman penjara maksimal dan pengembalian dana milik korbannya hingga berkali-kali lipat. Dan atas nama korban kebiadaban yang senasib sepenanggungan saya Sofyan Jim Mamesah, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89 dari lubuk hati sanubari, maju tak gentar untuk mengusir mafia tanah, mafia hukum yang ada di dalam organisasi yang sudah terbentuk puluhan tahun. Yaitu telah melakukan gerakan sembunyi-sembunyi bawah tanahnya, dan mereka telah sukses membuat otonom-otonom dan melebarkan PT-PT bayangan yang tidak hanya di Gunung Gelis, dari sejabotabek hingga di 18 cabangnya se-Indonesia. Dan mereka juga telah terbukti mengkoordinir secara terang-terangan dan transparan. Terbukti berhasil membuat negara di dalam negara. Mereka adalah Sucipto Nagaria, sebagai pemilik owner dari PT Summarecon Tbk MCI KJA. Herman Nagaria yang sekarang dalam proses hukum KPK karena telah melakukan pencucian uang dan kuat dugaan adanya human trafficking, penjualan wanita penghibur, merendahkan martabat manusia khususnya wanita. Bersama Marina Budiman, anak dari Muljadi Budiman 9 Naga. Dan ada Sugianto Nagaria yang telah melakukan persengkokolan di mana mereka itu bukan hanya telah mengorbankan, mereka juga adalah sebagai perampas tanah-tanah warga 4 desa, dan juga melakukan intimidasi, intervensi dan mengkriminasi. Yang dipakai ke depan itu adalah sebagaimana oknum-oknum pejabat birokrasi yang menjadi kepala pemimpin, melainkan mereka diputar balik menjadi ekornya naga. Dengan mengatasnamakan dari Pemda, Dispenda dan BPN. Dan mereka juga adalah komplotan bersama oknum-oknum kepolisian bersama juga dengan oknum-oknum wartawan, yaitu abal-abal gadungan yang sampai sekarang masih berkeliaran. Mereka semua menjadi bak intelijen negara, tetapi justru mereka itu adalah bayaran dari direksi-direksi, di mana sering menggunakan bahwa kerap terjadi kegaduhan dan pecah belah, berbeda pendapat dapurnya sendiri. Hati-hati seluruh korban-korban, petani penggarap, para nasabah, kontraktor dan korban-korban PT Mba, harus hati-hati, itu hanya mencari perhatian, pengalihan dari perbuatan mereka melakukan settingan supaya para pendemo, yang tengah menuntut keadilan. Karena PT Summarecon dan yang ada di dalamnya semuanya PT MCI KJA dan semua owner-owner dari semua direktur dan direksi yang ada di dalam PT Summarecon. Di mana mereka adalah orang-orang pendusta, figurnya sekaligus global pabriknya pendusta dan kebohongan. Dan mereka inilah yang membuat ini semua, agar hukum yang mereka lakukan adalah hukum rimba ini, dapat berjalan terus, sebagaimana seperti yang telah mereka lakukan, dan akhirnya semua terbongkar, terkupas tuntas, pembangunan perumahan-perumahan yang ada di PT Summarecon Tbk MCI KJA, dan semua yang ada di 18 cabangnya se-Indonesia itu adalah dari hasil keringat, air mata, darah rakyat. Di mana mereka justru membangun sebuah kerajaan, di mana mereka telah membangun dari darah dagingnya sendiri yaitu rakyat Indonesia, diperjualbelikan, melalui marketing, dan ternyata itu adalah dari uang air mata darah rakyat. Dan menghimbau kepada seluruh korban-korban dari PT MBA se-Indonesia dan juga kepada petani penggarap, para nasabah dan juga kepada karyawannya PT Summarecon yang dipecat tanpa dibayar gaji dan hak pesangonnya. Di mana mereka jika dijumlahkan hasilnya jutaan anak bangsa rakyat Indonesia. Mari bersatu dan saatnya sekarang, yang mereka memanfaatkan bulan puasa ini sebagai momentum berhenti dari tujuan bersama. Berhenti dari perjuangan anak negeri, jangan harap, teruslah maju tanpa henti, maju tak gentar, karena kita korban-korban ini ingat, jika berhenti berarti merekalah yang telah melakukan mengotori bulan Ramadan ini. Mereka jugalah yang telah mengotori pemerintah-pemerintah, sebagai aspirasi tulang punggung rakyat, mereka jugalah yang telah mengotori. Satu contoh di mana mandor-mandor yang ada di desa Nagrak ini, mereka tidak pakai dari luar, mereka adalah dari saudara family dari jauh, ini untuk dipakai, dibenturkan dan diadu domba.
Nah inilah, dan kepada seluruh barisan korban ibu-ibu, bapak-bapak untuk jangan takut, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuka hati serta pikiran kita, karena kitalah seorang pejuang keadilan yang jadi garda terdepan yang akan memberantas nahi mungkar, bukan hanya saya Sofyan Jim Mamesah tetapi semuanya. Dan mari di bulan suci Ramadan ini, yang dimana bulan suci telah dikotori oleh anjing-anjing kejepit, dimana mereka itu adalah yang hidup di negara Indonesia, tetapi justru bak anjing-anjing gila yang malah menyerang, dengan cara memiskinkan, menindas, mengusik kenyamanan Indonesia dan ini sudah jelas faktanya. Ini himbauan saya Sofyan Jim Mamesah, kepada seluruh korban-korban dari para ibu-ibu, para nasabah, jangan gentar apabila melihat fakta dan membersihkan semua kotoran dari bumi pertiwi Indonesia, dengan hati lapang dan bersih, tanpa anarkis tanpa membuat kerusakan atau kejahatan lainnya, ingat, terus jangan berhenti. Walaupun pasti akan ada penghalang yang mengatasnamakan dari kepolisian, atau TNI, atau dari penegak hukum lainnya, masuk di lokasi bumi pertiwi Indonesia yang telah dirampas dan ditindas, mereka itulah sudah A1, mereka itulah orang-orang atau backing, mereka lah herder-herdernya. Jangan takut, dan himbauan sekali lagi, kepada seluruh korban-korban MBA ini, yang kurang lebih hampir 5 juta penduduk Indonesia yang jadi korban, dari yang bernilai ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Ini sudah terbukti dan himbauan kepada para APH jangan tutup mata sebelahnya, jangan hanya sekedar kamuflase ucapan hoaks. Tipuan akan mengkaji, itu adalah kebohongan, A1 jangan mempermainkan hukum, tindak tegas, karena saat ini rakyat Indonesia khususnya seluruh korban sudah semakin geram. Jangan memancing emosi di bulan Ramadan, jangan membuat rakyat yang beragama Islam tengah menjalankan ibadah puasanya menjadi terganggu. Karena yang menjadi terdepannya adalah anjing herder, untuk menghalau. Karena ingat, semua korban ini akan menuntut, akan merebut kembali kedaulatan rakyat seperti sedia kala, karena kemakmuran ekonomi rakyat adalah dari keadilan. Tanpa keadilan di muka bumi pertiwi Indonesia, mustahil ada ekonomi, mustahil rakyat bisa makmur. Jadi perlu diketahui oleh aparatur negara Kabinet Merah Putih, karena kami rakyat Indonesia tahu, bahwa yang ada di pemerintahan Kabinet Merah Putih sekarang ini adalah oknum-oknum pengkhianat rakyat, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, dan sudah A1, mereka ingin menggulingkan presiden. Karena di situ ada konspirasi persengkokolan, yaitu tikus-tikus berdasi, tikus-tikus elit politik, para elit pecundang, semua ada di dalam kejahatan negara dan ini sudah A1. Perusahaan negara sudah dijual kepada perusahaan asing, dan dibalik, di belakang semua ini siapa aktor intelektualnya, siapa sutradaranya dan dialah Sucipto Nagaria yang sekarang ada yang menyatakan tengah sakit. Dari alibi-alibi yang menyatakan bahwa itu sudah lupa dan lain sebagainya, dan walaupun itu telah terjadi, itu bisa dikatakan azab tengah menghampiri Sucipto Nagaria, sebagaimana Muljadi Budiman saat ini juga tengah mengalami hal serupa, sakit berat, sakit yang sudah banyak mengandalkan transplantasi organ tubuhnya. Itulah karma dosa yang telah ditetapkan Allah untuk diri para pengkhianat negara, nauzubillah summa nauzubillah. Karena pada dasarnya kejahatan tidak perlu dibalas kejahatan kembali, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan azabnya, tinggal menghitung hari menuju waktunya habis di dunia. Dan tersisa karma yang akan diturunkan kepada seluruh keturunannya, dari anak-anak mereka hingga kepada cucu-cucunya semua tinggal menunggu waktu azab mendekati. Dan sekali lagi, himbauan kepada seluruh korban-korban untuk jangan berhenti, jangan kendor terus berlanjut laksanakan kewajiban kita sebagai seorang anak bangsa rakyat Indonesia untuk melakukan menjaga NKRI, membersihkan NKRI dari kutu-kutu busuk perusak kedaulatan NKRI. Walaupun mereka terus menciptakan kegaduhan, menjadi provokator keseluruhan rakyat Indonesia khususnya seluruh warga korban untuk sengaja bertikai. Dan akhirnya perjuangan menjadi sia-sia, mundur balik kanan, dibenturkan, diadu domba agar rakyat membenci pemerintah, mencemooh pemerintah. Sebenarnya pemerintah juga sudah mengetahui, banyaknya oknum-oknum yang masuk ikut berkomplot, jangan salah,
jangan tertukar, bahwasanya itu adalah oknum-oknum bukan pemerintah yang pro-rakyat. Karena masih banyak para aparatur pemerintahan yang aktif, yang belusukan, yang kooperatif terhadap korban-korban. Jangan kita kalah dengan kejahatan-kejahatan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebersamaan. Mari bersatu, di mana sekarang korban-korban dipakai untuk melakukan tindakan berjuang menjadi garda terdepan, mengusir kejahatan mereka. Di mana kejahatan-kejahatan yang akan menggerogoti NKRI, yang sudah secara langsung merubah Pancasila menjadi komunis, dan ini sudah terbukti A1, sekali lagi seluruh korban-korban, anak bangsa rakyat Indonesia kepada Presiden, jika masih ada berkeliaran direksi-direksi yang mengatakan di dapurnya sendiri itu di mana settingan, alibi-alibi, itu adalah kejahatan. Karena itu adalah figur bahasa sejuta kebohongan, rakyat dan pemerintah perlu buka mata hati, jangan takut, insya Allah, saya Sofyan Jim Mamesah sebagai narasumber yang akan menjadi garda terdepan, karena itu sudah ditakdirkan Allah. Di mana pada saat saya menjadi Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89 yang telah berjuang dari awal 2015 telah berhasil sebagaimana telah kembali seperti awalnya, sebagaimana seperti pada kejadian yang pernah terjadi di Jawa Barat, saguling yang telah dirampas ditindas tapi alhamdulillah, sebesar, sejago dan seraksasanya apapun yang menjadi backing itu adalah orang-orang yang tidak punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya semua saat ini musnah, saguling telah kembali ke pangkuan bumi pertiwi Indonesia. Yang itu lebih kejam dari PT Summarecon Tbk MCIKJA. Peristiwa kelam yang bukan terjadi di situ saja, dan itu pernah juga terjadi di Cirebon, Majalengka, Indramayu, Sukabumi, dan alhamdulillah semua bisa teratasi. Dan sekali lagi saya Sofyan Jim Mamesah, dari lubuk hati sanubari yang terdalam, tidak akan gentar, terus maju tak gentar, siapapun, saya tidak takut ancaman sebagaimana ancaman demi ancaman datang kepada saya, baik ancaman kriminal, ancaman pembunuhan, saya tidak akan takut. Ingat, masyarakat Indonesia khususnya seluruh korban-korban, dari PT MBA, para petani penggarap, para nasabah, para kontraktor pengembang, investor, para konsumen, ingat saya tidak sendiri, saya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama rakyat Indonesia, APH bersih, wartawan bersih, dan bersama-sama dengan aparatur pemerintahan birokrasi merah putih bersih, dan pemimpin Republik Indonesia yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana berjuang presiden dan rakyatnya itu akan berada di depan barisan tentara Allah, yang akan mengawal, menjaga dan melindungi perjuangan melawan nahi mungkar. Di mana semakin kita bergerak bersatu berdaulat itu semakin tinggi angin semakin kencang. Nah inilah yang kita hadapi sekarang, janganlah itu menjadi penghambat perjuangan, jangan takut, karena nasib buruk kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA, bersama oknum-oknum direksi semua yang melakukan alibi-alibi, nasibnya saat ini sedang di ujung tanduk, tertusuk tanduknya sendiri, tinggal menghitung hari dan jam. Sebagaimana orang hidup dalam usia, di atas 80 tahun semakin apapun tidak akan bisa berjaya pada sewaktu masa mudanya. Dan jika masa mudanya dihabiskan untuk kebaikan maka akan kembali kebaikan, tetapi bagaimana dengan sebaliknya jika itu kejahatan, keburukan maka itu yang akan diterima masa tuanya. Sebesar-besarnya gajah pada masanya tabur tuailah yang akan ada, semut-semut yang kecil yang akan menjadi karma, tabur tuainya. Dan inilah buktinya Allah yang telah menetapkan akhir dari segala kejahatannya. Dan kepada orang-orang yang ada di dalam, di balik layar semua kejahatannya, saatnya sekarang akan menerima karmanya sendiri. Hati-hati kejahatan yang dilakukan PT Summarecon dari alibi-alibi, rekayasa, menipu, memanipulasi data, merubah registrasi data negara, yang berkhianat kepada NKRI, saatnya sekarang ini akan menerima karmanya. Karena kami seluruh rakyat Indonesia, khususnya seluruh korban-korban, bersama-sama dengan APH-APH bersih,
wartawan Indonesia bersatu, para aparatur pemerintahan birokrasi yang bersih akan bergerak sebagaimana NKRI Pancasila dan UUD 45 harus berdiri tegak lurus akan tetap tegak berdiri. Dan apabila orang-orang tersebut masih saja ngeyel, ini sudah jelas faktanya bahwa penyebab utama dari sebuah rekayasa penghacur NKRI berbaju perusahaan adalah PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Dan seluruh korban-korban akan bersatu bersama merebut kembali kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia yang dihancurkan mereka. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA adalah kejahatan kelompok manusia zolim, pecundang, perongrong, penindas, dan perusak kedaulatan NKRI, dan saatnya bagi Sofyan Jim Mamesah sebagaimana narasumber sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon bersama-sama dengan korban kebiadaban lainnya yang akan turun gunung, akan langsung menarik keluar orang-orang zolim, manusia sadis, biadab yang jadi sumber kerugian NKRI. Dan pesan saya, janganlah kita menjelekkan pemerintah. Menjelekkan pemerintah sama saja dengan menjelekkan diri kita sendiri. Kepada seluruh APH jangan ikut berkhianat kepada merah putih, karena jika dilakukan itu sama saja dengan memakan darah dagingnya sendiri. Menjelekkan pemerintahannya sama saja dengan menjelekkan dirinya sendiri. Mari bersatu dengan rakyat, bersihkan NKRI dari PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Jangan lagi mereka ada di bumi pertiwi Indonesia. Dan jika mereka masih tetap ada, itu berarti ada peran penting oknum-oknum, para petinggi-petinggi negeri ini yang berkhianat. Siapapun orangnya, baik gubernur, wali kota atau bupati, camat, kades atau lurah atau kepala-kepala pemerintahan lain di luar dari pemerintah daerah, lakukan. Kita tidak takut, kita akan hadapi, karena kita adalah manusia rakyat Indonesia yang bersih yang akan selalu menjaga NKRI dari para pengusaha dan penguasa zolim. Di mana selama ini keamanan, kesejahteraan rakyat Indonesia telah dibuat sengsara, dan yang telah membuat kesusahan rakyat yang akan berhadapan langsung dengan rakyat. Dan saya Sofyan Jim Mamesah yang akan terus-menerus tanpa henti akan berjuang mengembalikan hak-hak perekonomian rakyat, mengembalikan kesejahteraan rakyat Indonesia yang telah dihancurkan oleh para pengusaha dan penguasa zolim. Dan bersama-sama dengan barisan korban-korban, PT Summarecon Tbk MCIKJA, yang owner pemiliknya Sucipto Nagaria dan PT MBA ownernya Sugianto Nagaria. Korban-korban sejabotabek dan di 18 cabangnya se-Indonesia, dan 50.000 nasabah investor korban investasi bodong PT MBA, dan seluruh korban kebiadaban dari otak dalang intelektual, figurnya, globalnya Sucipto Nagaria. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh wartawan Indonesia bersatu, kepada APH bersih dan juga kepada semua pihak yang telah melakukan banyak pergerakan kebaikan, mengawal, meliput korban-korban. Terima kasih atas informasi serta partisipasi dukungannya terhadap perjuangan melawan ketidakadilan dan kebiadaban dari perampasan hak-hak rakyat Indonesia. Terima kasih, teruslah berkarya kebaikan, teruslah sebarkan informasi sedetail-detailnya sampai keseluruhan Indonesia, keseluruhan bumi Nusantara dan mancanegara. Indonesia harus merdeka dari tikus-tikus berdasi, pecundang, perongrong, penindas, pengkhianat NKRI dan perusak kedaulatan NKRI. Ingat, saat ini rakyat Indonesia terkhusus kepada warga yang beragama Islam saat ini tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan jika PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA masih belum ada itikat baik, melakukan penyelesaian dengan semua korban, para petani penggarap dan korban aplikasi bodong akan bersatu, rakyat se-Indonesia, jutaan anak bangsa rakyat Indonesia, akan turun langsung dan akan yang mengusir PT Summarecon, PT MBA keluar dari Indonesia. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi.
Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asah, asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 0897502823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.